Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan dan suatu kepastian untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, kali ini saya akan mengambil topik di mana topik ini berada di dalam ruang lingkup circle kamu. Di mana ketika saya mengatakan berada di ruang lingkup circle kamu, saya akan mencoba untuk melihat apakah diri kamu itu dikelilingi berbagai orang yang sirik atau memang orang yang ingin membuat diri kamu ada suatu kemajuan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung kepada energi yang kamu miliki untuk saat ini, guys. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sesuai dengan topik yang saya bahas dan yang saya ambil, apakah keberadaan orang yang di sekeliling kamu membuat diri kamu beruntung atau memang mereka sirik dan ingin menghancurkan diri kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Wow. Untuk pertama kali muncul kartu ini yang saya pegang. Di mana kemunculan kartu ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari segi perasaan ataupun dari segi pemikiran. Yang kamu rasakan adalah situasi kesedihan, di mana kesedihan yang kamu terima untuk saat ini bisa saja kesedihan itu sangat terdalam. Bisa saja kesedihan tersebut membuat diri kamu lebih selektif untuk memilih dan menerima suatu pertemanan. Diri kamu saya melihat di sini sedang berada di posisi keberadaan seseorang yang ingin membuat diri kamu hancur. Saya tidak berbicara dari sisi pasangan ataupun dari sisi hubungan yang kamu jalankan. Saya berbicara dari sisi seseorang yang berada di circle kamu, berbagai orang ini. Di sisi lain diri kamu merasa sedih, tetapi diri kamu dengan kesedihan tersebut kamu berusaha untuk
menghindar dari ruang lingkup tersebut. Karena ketika diri kamu untuk menghindar dari ruang lingkup tersebut, karena memang diri kamu pun sudah berpikiran ini. Sudah terlalu banyak orang-orang yang berada di sekeliling saya. Mereka semua hanya memberikan diri saya itu berupa manipulatif. Mereka itu memberikan diri saya berupa suatu pengkhianatan. Saya sudah cukup dijadikan sebagai ajas manfaat. Saya sudah cukup dijadikan sebagai bahan percobaan mereka. Sudah terlalu sakit ini yang saya lihat terhadap diri kamu. Orang yang berada di sekeliling kamu semuanya itu sirik terhadap kebahagiaan kamu. Orang yang berada di sekeliling kamu tujuannya hanya untuk membuat diri kamu bersedih, hanya untuk membuat diri kamu hancur. Ini dia guys, posisi diri kamu sudah tidak nyaman di dalam ruang lingkup kehidupan kamu. Bagaimana kartu di bawahnya? Wow, muncul kartu berunsurkan api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Dengan kata lain, kemunculan kartu kedua ini apabila diri saya menarik dari zodiak Aries, kemungkinan posisi kehidupan kamu sedang berada di posisi di mana seseorang memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, seseorang memberikan suatu perbuatan terhadap diri kamu dengan semau-mau dia. Seseorang ini bisa saja apakah teman atau memang orang yang kamu sayangi. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, kemungkinan posisi diri kamu berada di ruang lingkup yang dimana kamu memprioritaskan hal tersebut, tetapi diri kamu tidak diprioritaskan. Kalau saya berbicara dari sisi zodiak Sagittariusnya, saya melihat posisi kamu sedang dikecewakan. Dari kedua kartu ini, saya menarik kesimpulan terhadap unsur api ini. Saya melihat diri kamu sebenarnya ingin pergi dari situasi. Ya, dari situasi yang kamu rasakan saat ini. Nah, bagaimana di bagian keduanya, guys? Wow, muncul kartu Nine of Swords, kekacauan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan. Berarti dengan kata lain, kemunculan kartu ini banyak orang yang tidak suka melihat diri kamu. Banyak orang yang ingin melihat kehancuran kamu. Banyak orang yang ingin melihat diri kamu bersedih. Banyak orang ingin melihat diri kamu kacau. Banyak orang melihat diri kamu ingin pergi dari situasi tersebut. Karena ketika diri kamu berada di dalam situasi tersebut, membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Posisinya diri kamu di sini bergerak salah, tidak bergerak salah. Buah si malakama. Saya tidak tahu di mana posisi saya. Itulah yang sedang kamu pikirkan dengan situasi kesedihan, kekacauan, dan
ketidaknyamanan tersebut. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, bukan hanya menginginkan diri kamu kacau, bukan hanya menginginkan diri kamu hancur, tetapi menginginkan diri kamu pun the dead, mati. Ini dia guys. Inilah yang sedang dipikirkan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Mereka menginginkan diri kamu itu seperti ini. Secara perlahan-lahan mereka membuatnya. Pertama, mereka menyerang dari pemikiran kamu. Kedua, mereka menyerang dari perasaan kamu. Ketiga, mereka menyerang dari sisi batin yang kamu miliki. Tujuan mereka ini, ketiga kartu ini, membuat diri kamu bersedih, membuat diri kamu kacau, agar diri kamu the dead, mati. Secara perlahan-lahan. Saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping the dead? Wow. Muncul kartu the hermit. Dimana kemunculan kartu ini berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kartu bagian tengah berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Diri kamu merasakan suatu kekacauan, tetapi di sisi lain diri kamu pun di sini sedang memikirkan suatu kewaspadaan. Mungkin kewaspadaan yang kamu pikirkan untuk saat ini bisa saja hal yang kamu terima dari kesedihan. Hal yang kamu terima dari rasa kekacauan tersebut. Kalau saya menutup ketiga kartu ini dan menuju terhadap bagian ketiga dan masih mengangkat kartu the hermit, kewaspadaan apa yang membuat faktor utama di dalam diri kamu tersebut? Wow. Berarti inilah faktor yang membuat diri kamu tersebut merasa waspada. Di mana kewaspadaan tersebut, kamu merasa ada hal yang istimewa di dalam diri kamu, sehingga orang yang berada di sekeliling kamu sirik terhadap diri kamu. Ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan dari diri kamu, sehingga membuat diri kamu itu merasa waspada. Dengan kewaspadaan tersebut, maka orang yang berada di sekeliling kamu itu berusaha untuk membuat diri kamu bersedih, berusaha untuk membuat diri kamu kacau dan menghancurkan kamu, yang berujung tentang kematian. Mereka melihat hal yang istimewa di dalam diri kamu. Mereka dengan keistimewaan yang kamu miliki tersebutlah mereka itu tidak merasa nyaman berada di samping kamu. Apakah bisa saja posisinya terhadap rekan pekerjaan kamu, bisa saja terhadap rekan bisnis kamu, bisa saja terhadap rekan yang masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Semuanya tidak ada yang bagus di sini. Mereka melihat kartu ini dari diri kamu. Hal yang menarik, hal yang istimewa,
hal yang bisa diandalkan. Kartu di sampingnya, wow. Dari rasa kewaspadaan yang kamu rasakan, saya melihat dengan kemunculan kartu Judgment, diri kamu akan menerima suatu perubahan yang sangat besar di sini. Di mana perubahan tersebut karena memang diri kamu sudah merasakan suatu kesedihan, kekacauan. Saya meletakkan kartu ini, ada perubahan dari sisi kartu yang saya tunjuk sebelumnya. Yang mati dibangkitkan, yang rusak diperbaiki. Berarti dengan kata lain, biarkan saja orang lain sirik terhadap diri kamu. Biarkan saja orang lain berusaha untuk menghancurkan kamu, tetapi diri kamu santai saja untuk menjalaninya. Tersenyum dan memberikan senyuman kamu kepada mereka. Karena ketika diri kamu merasakan suatu senyuman dan memberikan senyuman tersebut terhadap mereka, kartu Judgment ini akan berada di posisi kamu. Kamu akan menerima suatu perubahan dari situasi yang saya katakan tadi. Dari situasi kekacauan yang berujung kematian ini. Secara perlahan-lahan, apa yang mereka buat terhadap diri kamu, mereka juga yang akan menerimanya. Ini dia guys. Nah, kartu terakhir. Wow. Ada suatu unsur untuk kedepannya ini. Kartu seseorang memegang beberapa tongkat, seakan-akan ada hal yang akan kamu pikirkan di sini. Kenapa dengan pemikiran kamu? Saya heran melihat pemikiran kamu. Ada suatu beban nanti yang akan kamu pikul di sini. Kartu ini guys, terletak di dalam pemikiran kamu. Semakin diri kamu ingin membalas dari orang yang sirik terhadap diri kamu, kamu tidak akan menerima yang namanya pembaharuan dan kamu akan fokus terhadap hal tersebut. Why? Kenapa dengan diri kamu? Hah? Orang lain berusaha untuk menghancurkan diri kamu, tetapi saya melihat justru pemikiran kamu di sini ada yang salah di sini. Tenangkan dulu pemikiran kamu. Netralkan dulu emosi kamu. Karena ketika diri kamu tidak bisa menetralkan kondisi tersebut, itu akan menjadi beban terhadap diri kamu untuk kedepannya. Cukup sampai di sini saya mengatakan kenapa dengan diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.